Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagus kan pembukaannya? Kayak ngomongnya enggak ada untuk salatnya. Yang pertama, yang paling utama tentunya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas izinnya, atas berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir melaksanakan salat zuhur di Masjid Al-Muttaqin ini, insyaallah dalam keadaan berpuasa dengan pahala berlipat ganda dan berkeberkahan bagi kita semua. Salawat dan salam terhilang dilimpah curahkeun junjungan urang sadayana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para wargina, para sahabatna, tabi'ina, bagi insyaallah urang sadayana selalu pamimpin bantuna anu berharap ing syafaat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jemaah salat zuhur di Masjid Al-Muttaqin, ulah rewas gitu ya, terus anu naik cenah tadinya gitu ya. Simpuri dulikeun ieu teh aya tantangan gitu. Geus satahun teh jadi ketua DKM, alim teh naik kana mimbar gitu. Tapi semangatnya adalah simpuri teh ka Bogor teh diajarkeun. Anu namanya hadis, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Jadi pada saat kita memfasilitasi atau mengajak orang-orang melakukan kebaikan, orang-orang melaksanakan ibadah, orang ingin pahala seperti yang orang tersebut lakukan. Jadi selama setahun ada cicing gitu ya, pokoknya mah yang penting pelaksanaan peribadatan di Masjid Al-Muttaqin ini termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Tapi di pengurus teh atau di contohan ketua DKM cenah moal ini cenah moal afdol. Meskipun kami sampaikan Bapak dan Ibu bahwa dia di sini kuring adalah sebagai ketua DKM ex officio karena jabatan. Jadi siapapun menjadi kepala biro Kesra di Setda Provinsi Jawa Barat, maka otomatis menjadi ketua DKM Masjid Al-Muttaqin. Jadi kan tampilan dan juga lah gitu ya. Saya sanes ustaz yang mendekati ustaz. Bapak-bapak, hadirin sadayana, ibu-ibu, tentunya kami sampaikan bahwa hari ini adalah tahapan Ramadan yang tentunya juga semua sudah sangat tahu bahwa pokoknya segala tingkah laku yang baik yang dilakukan dalam bulan ini bernilai pahala yang berlipat ganda. Dan di Masjid Al-Muttaqin ini beberapa kegiatan yang dilaksanakan meskipun dengan segala keterbatasan. Unahan sangat terbatas karena Masjid Al-Muttaqin ini merupakan masjid kawasan perkantoran, tidak terlepas dari hubungan antawis biro Kesra dengan biro umum sebagai penguasanya. Sehingga tentunya juga di saat-saat jam kerja mari kita optimalkan, mari kita manfaatkan masjid bersama ini untuk memastikan berlipat gandanya nilai pahala. Yang pertama adalah tentu kalau bicara sholat satu meja dan usia dewasa pasti sholat kan begitu. Geus waktuna. Setelah itu adalah tentu secara individu ada kewajiban dan target masing-masing harus tadarus. Hari ini dalam hari ke saum, ekor itu makan dua. Hari ke-6 ya. Berarti kan target kalau satu hari ada juz ke-6 harus beres. Oleh karena itu untuk menyemangati hal tersebut kami fasilitasi. Namun cina ada pengumuman di TV, tapi kalau di TV nanya dengan nama yang keluar di TV, kita melaksanakan tadarus. Jadi setiap kelas beres sholat zuhur kita melaksanakan tadarus. Dan tadarusnya pun tenang Bapak dan Ibu, bisa yang lancar bulan siun. Karena konsepnya adalah tadarus simaan. Senai simaan mau katanya. Simaan itu adalah tadarus yang kita mendengarkan para qori. Di sini kita punya beberapa qori yang akan melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Dan kita cukup mendengarkan, menghayati, tapi itu langsung menghilang. Atau bahasa kerennya macam teman-teman DKM milenial mah tadarus skripsi gitu kan. Nu maca kena pakai Ustaz Ano, orang masih gawe dan tentunya pas Ustaz Ano ngerem, poho kan. Tapi yang penting adalah
itu menjadi bagian penting untuk bagaimana mengisi, memanfaatkan bagian dari waktu puasa ini di Masjid Al-Mu'min. Yang kedua adalah sederhana kepada Ibu, pilih merasa bacaan kita yang selama ini kita lakukan kurang tepat. Soalnya maaf itu lamun bacaan Bismillah kurang benar, atau bacaan Al-Fatihah kita itu bagus, padahal di imam orang pede kayak imaman budak di pemajikan. Hari pas keluar mah di sini kita manfaatkan bahwa ada teman-teman kita di DKM yang setelah nanti tadarus simahan dipersilahkan Bapak dan Ibu untuk menemui ngecek Bismillahirrahmanirrahim kurang benar itu pelafalannya. Jangan-jangan selama ini kita tidak melakukan pengecekan salah. Memang dalam Islam lamun teu apal mah cenah berkah. Pertanyaannya, lamun salah terus tidak dicek, kan apa? Oleh karena itu ada fasilitas untuk bagaimana mengecek bacaan sederhana yang kita lakukan setiap. Yang ketiga, fasilitas ngadeg di mimbar ini pun ternyata butuh keberanian. Kenapa butuh keberanian? Beberapa tahun yang lalu, Singkuri pernah dipaksa untuk hadir di sini menyampaikan khotbah, bari bawa teks gitu ya, dan dimulai memimpin sholat meskipun sholat tidak bersuara, anggar gempur. Dan ternyata gempurnya berlanjut. Kenapa? Pas naik ke panggung di hadapan kita Pak Gubernur, Rita jadi Pak. Apa yang terjadi kepada Ibu? Hilang semua. Mulai dinamakan dengan tulisannya semuanya baik. Jadi hadir di sini pun ini kesempatan, sehingga kita jadwalkan kultum itu setiap biro mulai Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Jadi diharapkan teman-teman yang akan menguji diri begitu ya, tenang ya, tidak perlu kiai khusus di hari Senin. Jadi untuk jadwal Senin, kultum hari Senin kita menghadirkan kiai-kiai yang takwa begitu ya di Jawa Barat. Nah, salah satu itu Kiai KW, betul hari ini hari KW ya. Karena menyampaikan hal-hal yang baik, tentunya ini adalah forum yang tepat untuk kita, tentu internal di Gedung Sate, BPKAD, Setwa, belajar Pak. Karena terus terang saja menyampaikan kalam ilahi dalam forum yang seperti ini perlu keberanian. Karena yang disampaikannya bukan main-main. Beda yang pidato, kepercayaan, kebiasaan. Saya diberi teks ini sebetulnya, tapi pas baca teks oke kan gitu ya. Di sini kita berbicara salah satu kelebihan dari saum itu adalah kita punya privasi. Soal kamu ini tuh bagaimana kita masuk ke semua wahana gratis. Nah itu adalah itu di dunia. Di akhirat dijanjikan oleh Allah bahwa ada namanya pintu Ar-Rayyan di surga. Syaratnya sederhana bagi umat muslim yang berpuasa. Jadi puasa Bapak dan Ibu itu adalah orang ulah sampai untuk buat lapar pun, nahan dagang, minum dan juga namanya teh ingin tas atos sudah siap tidak boleh. Kita atos. Itulah pada nanti semuanya. Ada satu pintu surga yang dijanjikan manakala kita melaksanakan saumnya benar dan ikhlas. Namanya adalah surga Ar-Rayyan. Dan itu jelas diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa dipastikan itu fasilitas kita, dan kita berdoa dalam hati semuanya kita bertemu di pintu surga Ar-Rayyan masuk babarkan dan berarti majelis kita ketemu di surga. Amin. Itu semangatnya. Dan kami juga di biro berbicara tentang menyesuaikan. Tadi simpulnya dari kopea, tapi kemarin kita tampil jadi kan harus juga Ustaz. Itu namanya adalah adaptasi. Dan yang kedua adalah penyesuaian itu pun harus disyukuri, karena ternyata kesempatan hadir di sini pun kan tidak semua orang. Sehingga kita gabung namanya adaptasi dengan bersyukur dalam satu singkatan, yaitu CIPUR. Apa? Adaptasi dan bersyukur. Semuanya maksa Allah mentinggalkan apa? Artinya adalah apa? Di bulan Ramadan ini adaptasi kita tentu jam kerja 6:30 biasa. Tentu boleh Pak, langsung kita berangkat, tidak ada masalah. Itu adaptasi. Karena kalau tidur lagi mesti bablas kali Pak. Langsungnya tadi lapor pagi ke bablasan kan gitu. Itu bentuk adaptasi kita. Meskipun pulang jam 2 itu adaptasi. Ya.
Itu mau kompak, ibu-ibu dengan berbagai tujuan yang punya. Pokoknya jangan lupa terus bapak, tidak masalah. Yang penting ulah naon setengah dua harus di parkiran motor. Nunggu jam 2, jam 2 terus. Anda korupsi waktu 30 menit. Oleh karena itu untuk kita kembali bahwa tadi terkait bulan Saum ini memastikan beberapa program sederhana dari Kedekaiman Wal Mutakin memanfaatkan waktu jam kerja. Kenapa di luar jam kerja? Tetap secara peribadatan kami melaksanakan buka puasa bersama, tentu tajil dengan jumlah yang terbatas ada. Sholat tarawih pun kita laksanakan. Teman-teman DKM tetap melaksanakan sholat tarawih, tetapi tentunya yang wajib adalah pada saat jam kerja. Karena kami khawatir, namun dipaksa ibadah, larinya ibadah seremonial, larinya ibadahnya ikhlas. Ayah sholat bari nutup, ayah bari supaya ayah sholat bari berkaki. Nah itu juga kan khawatir merusak atau mengubah nilai pahala yang akan diterima oleh kita semua. Kumargi judulnya untung atau itu kita sediakan salah satu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua dan tentunya juga yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangannya tanpa disyukuri Menteri KW dan juga Ustaz KW ya yang melaksanakan kultum pada hari ini. Atur nuhun pelaksana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat ila fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.